Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang strategi dan lingkungan bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Bisnis internasional juga mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang, seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, dan konstruksi. Juga pedagang eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Semua transaksi bisnis komersial dilakukan oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Guna memenangkan persaingan internasional atau bisnis internasional, setiap perusahaan multinasional akan menerapkan berbagai macam strategi yang bersifat global atau internasional. Strategi-strategi tersebut antara lain, yang pertama, strategi bisnis internasional atau International Business Strategy. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki arena pasar global. Strategi ini dianggap kurang menguntungkan karena dianggap kurang responsif terhadap selera konsumen lokal. Dari segi biaya juga kurang menguntungkan karena menggunakan cara-cara produksi yang telah ada dengan cara-cara yang dilakukan di host country. Contoh dari strategi ini yaitu perusahaan Harley Davidson yang merakit produknya di negeri yang menjadi target pasarnya. Strategi internasional yang kedua adalah strategi multi-domestic strategy. Strategi ini mendesentralisasikan wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan terhadap anak-anak cabang perusahaan yang ada di negara lain, misalnya joint venture atau franchise. Keuntungan dari strategi ini adalah memaksimalkan suatu kompetitif respon untuk pasar lokal. Banyak para produser makanan seperti Heinz, McDonald's, Hoka-Hoka Bento yang membuat produknya yang disesuaikan dengan selera pasar lokal. Di Indonesia misalnya, McDonald menyajikan hamburger dengan daging sapi yang sangat lezat sekali, sesuai dengan selera konsumen yang ada di Indonesia. Strategi selanjutnya adalah strategi global strategy. Strategi ini lebih bersifat sentralisasi, di mana kantor pusat atau host country mengendalikan cabang-cabang perusahaannya dengan produk yang dihasilkan bersifat standar. Tujuannya adalah untuk mencapai titik economic of scale dari kegiatan operasi perusahaan. Strategi ini cocok bila perusahaan yang menekankan pada penurunan biaya dan tidak peduli terhadap respon konsumen lokal. Misalnya produsen peralatan berat seperti Caterpillar dan Texas Instruments. Strategi yang keempat yaitu strategi transnational strategy. Strategi ini mengkombinasikan berbagai keuntungan dari ketiga strategi di atas, yaitu untuk mencapai economic of scale atau low cost dan sekaligus merespon selera pasar lokal. Ide-ide, orang-orang, bahan-bahan saling dipertukarkan untuk memperoleh manfaat yang lebih tinggi, sehingga perusahaan mampu menciptakan differentiation, low cost, dan response. Contoh dari strategi ini dilakukan oleh IBM yang mengimpor komponen elektroniknya dari 50 negara dan mengekspor komputer ke lebih dari 130 negara dan memiliki pabrik di lebih dari 45 negara. Terdapat berbagai alasan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis global. Antara lain,
Yang pertama yaitu spesialisasi antar bangsa. Kemudian, konsep keunggulan absolut. Dilanjutkan, konsep keunggulan komparatif. Selanjutnya, pertimbangan pengembangan bisnis. Potensi pasar internasional, adanya kerjasama strategis dengan pihak luar, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak kondusif. Dikarenakan adanya perbedaan atau desakan atau pilihan politik. Untuk perluasan usaha, mempercepat peningkatan keuntungan, kejenuhan akan pasar domestik, dan adanya pilihan subjektivitas pemilik yang lebih suka beroperasi di tempat atau negara lain. Agar bisnis internasional bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka setiap perusahaan multinasional harus juga memperhatikan lingkungan bisnis di sekitarnya. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang berada di dalam atau internal maupun di luar atau eksternal dari kegiatan bisnis atau perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan bisnis atau perusahaan dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses dan usaha pengidentifikasian dan memahami faktor-faktor lingkungan sebagai dasar perumusan strategi disebut dengan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang terdapat dalam bisnis internasional terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Analisis lingkungan internal merupakan proses dalam mengkaji berbagai hal, antara lain marketing and distribution atau pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan atau research and development, produksi dan operasi atau production and operation, sumber daya manusia dan sumber daya karyawan perusahaan atau human resource, serta menganalisis tentang keuangan dan akuntansi atau finance and accounting, untuk menentukan di mana perusahaan bisnis memiliki kemampuan yang penting, sehingga perusahaan bisa memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan tersebut. Sedangkan untuk analisis lingkungan eksternal, biasanya merupakan proses pengkajian terhadap berbagai aspek lingkungan seperti ekonomi, teknologi, politik dan hukum, sosial budaya, dan demografi. Tujuan dari analisis lingkungan ini adalah untuk menentukan apakah perusahaan atau bisnis memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membuat inovasi-inovasi bisnis agar dapat menembus bisnis global. Analisis ekonomi biasanya terdiri dari analisis sumber daya alam, analisis sumber daya manusia, analisis prasarana dasar, serta analisis modal. Sedangkan untuk analisa lingkungan teknologi meliputi analisis tentang kecepatan perubahan teknologi, peluang tanpa batas untuk inovasi, tema-tema utama dalam teknologi seperti komputerisasi, rekayasa genetika, informasi dan komunikasi. Juga analisis tentang perubahan teknologi seperti perubahan analog ke digital, semikonduktor ke mikroprosesor, grand path bandwidth ke information highway, serta sarana akses lamban ke sarana informasi. Sedangkan analisis lingkungan politik dan hukum meliputi
Untuk bidang politik, antara lain, analisis ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, dan peran pemerintah. Sedangkan dalam bidang hukum, analisisnya berupa analisis kelengkapan regulasi, upaya penegakan hukum, dan kepastian hukum. Analisis lingkungan sosial budaya biasanya berisi analisis tentang struktur dan dinamika sosial, hubungan dan interaksi sosial, proses pengambilan keputusan, orientasi antar pribadi, peran gender, agama, motivasi, persepsi tentang kemanusiaan, persepsi tentang waktu, dan penggunaan bahasa. Analisa yang terakhir yaitu analisa lingkungan demografi. Dalam analisa ini berisi tentang analisis terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia dan gender, urbanisasi dan migrasi, status kesehatan, pola keluarga, dan tingkat pendidikan. Demikian tadi pembahasan kita tentang bisnis internasional dan strategi internasional dalam memenangkan pasar global. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.